Kado terakhir, karya Widya Apriani. Rizka bercerita bahwa Rizka mengenal seorang laki-laki yang bernama Yuvel. Rizka mengenal Yuvel dari sebuah sosial media. Ternyata Yuvel adalah seorang teman waktu SMA dulu. Yuvel melihat Rizka dari sebuah postingan, namun berbuah manis antara Rizka dan Yuvel. Awalnya Rizka dan Yuvel hanya berkomentar di postingan itu. 3 jam kemudian, mereka saling membalas komenan. Akhirnya, terjadi sebuah perdebatan antara Rizka dan Yuvel, sehingga Rizka merasa sudah kesal dengan membalas komenannya. Yuvel tidak berhenti di situ. Di chatnya melalui message. Dengan manisnya, mengajak Rizka berdiskusi membahas postingan itu. Sebenarnya, Rizka mengabaikan chatan itu. Tiba-tiba rasa penasaran ini datang meronta-ronta dan Rizka mulai menstalkingnya. Tiba-tiba, tidak sengaja Rizka dan Yuvel bertemu. Rizka pun berbicara sendiri di dalam hatinya. Pria yang ada di depanku ini berbeda waktu SMA dulu, kata Rizka. Tetapi, Rizka yakin bahwa yang bernama Yuvel itu sedang menutupi wajah aslinya saja. Akhirnya, Rizka mulai melakukan tingkah laku yang konyol. Rizka semakin terpana melihat laki-laki itu dan semakin mempesona. Rizka kini tahu bahwa mungkin ini adalah kado terakhir di Desember ini. Akhirnya hubungan mereka berdua semakin erat dan akrab. Yuvel pun semakin menunjukkan rasa perhatian yang amat dalam kepada Rizka. Dan Rizka pun juga semakin tidak bisa memungkiri bahwa rasa Rizka juga semakin tumbuh padanya. Dan Yuvel pun memberikan sebuah kotak kecil yang berwarna hitam untuk Rizka. Rizka pun merasa penasaran yang diberikan Yuvel itu. Ternyata isinya adalah sebuah surat dan 1 buah cincin. Sungguh tidak disangka Rizka bahwa laki-laki ini sungguh luar biasa, tanpa ada embel-embel atau sebuah ucapan kata-kata. Dan laki-laki itu pun langsung memberikan sebuah benda yang diharapkan oleh semua wanita. Di dalam kotak itu ternyata terdapat sepucuk kertas dan tertulis dengan kata-kata "Always be mine." Dan kata-kata sebenarnya membuat Rizka semakin bingung. Bingung perasaan Yuvel yang kepada Rizka. Tapi sungguh perbuatan, kata-kata, dan kado yang laki-laki beri itu menurut Rizka sudah cukup membuktikan bahwa laki-laki itu mencintai Rizka, bukan? Sebenarnya Rizka tidak butuh sebuah ucapan, tetapi sudahlah, Rizka yakin dengan serius bersama Yuvel. Rizka tidak sabar menunggu kado yang selanjutnya. Setelah itu, Rizka memberitahu dan berbicara kepada kedua orang tuanya bahwa laki-laki yang Rizka kenal ini memberikan Rizka sesuatu yang diinginkan oleh semua wanita. Rizka pun mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Bu, Pak, Rizka mau berbicara bersama kalian," kata Rizka. "Mau bicara apa, Nak?" kata kedua orang tuanya itu. "Ini, Bu, Pak, Rizka diberi sebuah kotak ini dari seorang laki-laki," kata Rizka. Ibu dan bapak Rizka berkata, "Ini kotak apa, Nak? Dan isinya apa?" Kedua orang tuanya Rizka berkata, "Ini sebuah cincin, Bu, Pak. Ini diberi oleh laki-laki itu," kata Rizka. Kata ibu dan bapaknya, "Alhamdulillah, Nak. Ibu dan bapak ikut senang walaupun anak laki-laki itu adalah laki-laki yang luar biasa menurut ibu dan bapak," kata Rizka. Rizka juga bicara begitu, Bu. Tidak lama kemudian akhirnya orang tua mereka sama-sama sudah tahu dengan ceritanya. Kemudian tidak lama itu pun berderinglah suara HP dari kamar Rizka. Ternyata yang menelepon itu adalah laki-laki itu. Laki-laki itu pun langsung berbicara mengatakan bahwa keluarga laki-laki itu akan mengajak Rizka ke rumahnya untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan Rizka baru pertama kali diajak ke tempatnya. Tidak lama
Rizka menunggu, akhirnya laki-laki itu pun datang. Mereka berdua langsung saja menuju rumahnya. Ternyata di rumahnya itu sudah ramai sekali dengan semua keluarganya. Ternyata keluarganya itu sudah tahu semua. Rizka pun merasa malu sekali dengan keadaan mereka. Rizka baru pertama kali bertemu dengan keluarganya itu. Setelah itu, mereka berbicara bersama-sama dengan ketawa yang riang. Tidak lama itu, Rizka diajak mereka pergi ke salah satu tempat makan yang mereka sudah rencanakan oleh keluarganya. Rizka pun masih merasa malu karena belum terbiasa dengan keluarganya itu. Rizka pun sedikit tidak berbicara, tetapi Rizka berbicara dengan apa adanya yang Rizka dibicarakan tersebut. Rizka masih saja bingung dengan keadaan malunya itu. Tidak lama itu, Rizka makan bersama keluarganya dengan makanan yang berbeda-beda. Rizka pun masih saja makan dengan malu-malu bersama keluarganya. Beberapa jam dari situ, akhirnya Rizka pun pulang bersama keluarganya. Selesai pulang dari tempat makan, Rizka pun masih berkumpul bersama keluarganya. Dan selanjutnya Rizka pun belum pulang ke rumahnya karena Rizka masih di rumah laki-laki itu. Dan tidak lama itu mereka membicarakan sesuatu di rumah itu. Dan tidak lama itu, Rizka pun pulang diantar sama laki-laki yang bernama Yuvel. Tidak lama itu, Rizka pun telah tiba di rumahnya. Dan di rumahnya ada kakak, Ayu, dan kedua orang tuanya. "Dari mana kamu, Rizka?" kata kedua orang tua Rizka. "Ini Bu, Pak, Rizka dari rumah Yuvel dan diajak keluarganya ke tempat makan. Tetapi Rizka merasa malu dengan keluarganya itu," kata Rizka. "Itu kan Rizkanya baru pertama ini ke keluarganya, pantaslah saja kalau Rizkanya malu dengan mereka semua," kata ibu Rizka. "Iya Bu," kata Rizka sambil senyum menjawab ibunya.